Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FG5 akan mempresentasikan tentang membangun hubungan antar pribadi. Perkenalkan, saya Nindya Fawaz Arazi. Di sini saya bersama 3 rekan saya. Yang pertama ada Alias Tama, yang kedua ada Zikria, yang ketiga ada Rifki. Nah, dalam bahasan ini memiliki 3 subpokok bahasan. Yang pertama ada peran persepsi dan komunikasi, yang kedua ada strategi menangani konflik, yang ketiga ada kepemimpinan dalam kelompok. Nah, masuk dalam peran persepsi dan komunikasi. Nah, dalam membangun melalui hubungan antar pribadi akan terpenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia. Hubungan antar pribadi melibatkan peran persepsi dan peran komunikasi. Keduanya berperan dalam menciptakan hubungan antar pribadi yang harmonis dan produktif. Kesalahan dalam persepsi dan komunikasi dapat menciptakan kondisi yang sebaliknya. Nah, peran persepsi ini merupakan proses mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi sehingga menjadi berarti. Sedangkan peran komunikasi ini mengetahui bahwa setiap individu berada dalam hubungan yang berbeda satu sama lain. Nah, sebagai makhluk sosial, individu harus berhubungan satu sama lainnya. Individu-individu saling mengirim dan menerima pesan yang bermakna dengan cara berkomunikasi. Komunikasi memainkan peran utama dalam hampir setiap aspek kehidupan nih. Nah, terlepas dari kepentingan dan tujuannya, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif akan meningkatkan dan memperkaya hidup kita. Nah, untuk peran persepsi, bahasan lebih lanjutnya akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, peran persepsi ini mungkin aja nggak sesuai dengan realita, namun tidak sangat penting namun peran persepsi ini bernilai sangat penting karena perilaku individu biasanya didasari oleh persepsinya, bukan realitas itu sendiri. Nah, peran persepsi ini bisa saja memiliki nilai yang berbeda tiap individu, bisa saja tiap individu memiliki persepsinya masing-masing walaupun dalam keadaan yang sama. Contohnya, seorang ketua tuh udah berlaku adil seadil-adilnya, udah berusaha berlaku seadil-adilnya, tapi ditangkap oleh anggotanya itu tuh belum adil, dia tuh ketua yang tidak adil. Nah, dalam persepsi masing-masing itu kan beda tuh ya. Nah, ada 3 hal yang mempengaruhi perspektif itu. Yang pertama, ada karakteristik dari individu yang mempersepsi atau perceiver, seperti sikap, minat, pengalaman, dan masa lalu, serta ekspektasinya. Yang kedua, ada karakteristik dari target, misalnya menarik atau tidak, gerakan, suara, ukuran, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada situasi, yaitu konteks dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi persepsi. Nah, setelah itu ada jalan pintas persepsi yang sering diambil. Yang pertama ada persepsi yang selektif. Persepsi yang selektif ini, dalam persepsi selektif ini individu menginterpretasi apa yang dilihatnya secara selektif berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap, namun membuang bagian informasi yang dirasa mengancam atau dianggap tidak relevan, seperti menggunakan filter untuk menyaring hanya yang sesuai dengan harapannya. Yang kedua ada proyeksi, yaitu mengatribusikan sikap, karakteristik, atau keterbatasannya sendiri pada orang lain. Nah, yang ketiga ada stereotip, menilai seseorang atau kelompok berdasarkan penilaian umum, misalnya kayak menilai orang Jawa tuh halus, atau enggak kayak anak bungsu tuh pasti manja, kayak gitu, itu stereotip. Yang keempat ada halo efek. Halo efek itu perasaan positif mengenai sebuah karakteristik pada individu yang mempengaruhi penilaiannya mengenai karakteristik yang lain. Nah, udah.
Halo, perkenalkan nama saya Zikri Intaza, DTI 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Dalam membangun hubungan antar pribadi, terdapat beberapa tipologi strategi menangani konflik. Yang pertama adalah strategi burung hantu atau yang biasa disebut strategi kolaborasi. Yang kedua, strategi beruang atau akomodasi. Yang ketiga, strategi hiu atau biasa disebut strategi konfrontasi. Yang keempat adalah strategi rubah atau yang biasa disebut strategi kompromi. Dan yang terakhir adalah strategi kura-kura atau yang biasa disebut strategi menghindar. Lalu, yang pertama adalah strategi burung hantu. Strategi burung hantu sangat menghargai tujuan maupun hubungan. Strategi ini disebut juga dengan strategi kolaborasi. Apabila tujuan maupun hubungan dianggap sama pentingnya untuk menyelesaikan konflik, individu akan memilih pemecahan masalah melalui negosiasi atau kolaborasi ini. Kolaborasi ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan ide-ide dari beberapa orang yang berkonflik. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Solusi yang dicari dapat dipastikan bahwa ia maupun anggota kelompok lainnya dapat mencapai tujuan dan menyelesaikan setiap ketegangan serta perasaan negatif antar mereka yang terlibat. Lalu selanjutnya adalah strategi boneka beruang atau biasa disebut strategi akomodasi. Pada strategi ini, hubungan sangat diutamakan dan kepentingan pribadi menjadi kurang penting. Penyelesaian konflik menggunakan cara ini adalah dengan menghindari masalah demi terciptanya kerukunan. Di dalam strategi boneka beruang ini, hubungan dianggap sangat penting, sedangkan tujuan mengandung derajat kepentingan yang rendah. Inti dari strategi ini adalah menampung semua keinginan dari pihak-pihak yang berkonflik yang bahkan seringkali bertentangan dengan salah satu pihak. Penggunaan strategi akomodasi sering terjadi ketika salah satu pihak ingin menjaga suasana kelompok yang damai tanpa konflik atau menganggap bahwa masalah tersebut masalah kecil yang dapat ditoleransi oleh semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adanya Hadis dari kelompok FG5. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai strategi dalam menangani konflik. Berikutnya ini ada strategi hiu atau konfrontasi. Individu yang menggunakan strategi konfrontasi menganggap bahwa hubungan dengan anggota kelompok lainnya itu tidak penting. Yang terpenting hanyalah tujuan dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, individu akan memaksa lawannya agar ia dapat mencapai tujuannya. Strategi penyelesaian konflik model ini dilakukan untuk meraih kemenangan melalui ancaman, agresi fisik dan verbal, hukuman, atau tindakan lain yang dapat merugikan orang lain. Berikutnya lagi ini ada strategi rubah atau kompromi. Individu yang menggunakan strategi kompromi menganggap bahwa tujuan dan hubungan antara dirinya dengan anggota kelompok lain yang terlibat dalam konflik itu sama pentingnya. Dengan menggunakan strategi ini, maka tidak ada pihak yang lebih diuntungkan karena semua pihak yang terlibat dalam konflik akan bermusyawarah sehingga ditemukan jalan tengah. Oleh karena itu, strategi kompromi merupakan strategi yang paling sering digunakan dalam menyelesaikan suatu konflik. Lalu yang terakhir ini ada strategi kura-kura atau menghindar. Ketika seekor kura-kura merasa terancam, maka ia akan bersembunyi di dalam cangkangnya. Demikian dengan individu yang menggunakan strategi menghindar dalam menghadapi suatu konflik. Dengan strategi ini, individu akan menarik diri ketika terlibat konflik dengan orang lain agar hubungan antara ia dengan anggota kelompok lainnya tetap terjaga. Strategi ini dapat digunakan apabila tujuan dianggap tidak penting, sedangkan hubungan dengan orang lain dianggap penting ketika menghadapi suatu konflik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alias Amanda dari Departemen Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang kepemimpinan dalam kelompok. Nah, pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Nah, pemimpin yang efektif ditandai oleh kemampuan mereka untuk membuat kelompoknya mengikuti apa yang diarahkannya. Nah, pemimpin organisasi itu harus memahami lingkungan tempat mereka beroperasi, menetapkan tujuan dan sasaran, dan memotivasi karyawan mereka untuk mencapai keunggulan untuk pertempuran di pasar global. Nah, sifat-sifat yang diperlukan pemimpin itu di slide ini ada 5. Yang pertama itu adalah tertata oleh proses. Yang berikutnya itu adalah menginspirasi visi secara jelas. Yang berikutnya memungkinkan orang lain untuk bertindak. Yang keempat itu adalah model bagaimana kelompok itu berfungsi. Dan yang terakhir adalah mendorong berkembangnya semangat kebersamaan. Nah, berikut adalah materi tentang kepemimpinan dalam kelompok. Sekian yang bisa
yang bisa saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.